What's up Army of God? Saat ini kalian sedang mengikuti ibadah online Army of God Gereja Malaysiawan Jabodetabek. Dan bagi kalian semua yang baru pertama kali mengikutinya, kami mengucapkan welcome home. Selamat datang dan selamat mengikuti ibadah online kami. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima impartasi firman Tuhan. Sebentar, kita akan memberikan persembahan buat Tuhan kita. Persembahan bisa kalian lakukan dengan transfer ke rekening yang ada di layar TV atau gadget kalian. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan kali ini kalau kami boleh mempersembahkan ini buat Tuhan. Kiranya Engkau pakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Tuhan, persiapkan hati kami untuk beribadah. Kami mau menerima bagian yang terbaik Tuhan. Thank you. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu. Lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Army of God, are you ready to praise Jesus? Yeah. Mari semua bangkit berdiri, kita berikan pujian terbaik buat Tuhan kita. Go! Who wants to sing with me? Unending love in Calvary, show me amazing grace. Fears are gone and darkness fades in the light of your love. You came to mend my broken heart, give me a joyful heart. I found my place in Savior's grace, found freedom in your grace. God is my joy, God is my joy. With the music I will praise you, dancing the beat of your love. By the power of the freedom, dancing the beat of your love. You came to mend my broken heart, give me a joyful heart. I found my place in Savior's grace, I'm free to reach you. Say God is my joy. Yes, God is my joy. With the music I will praise you, dancing the beat of your love. By the power of your freedom, dancing the beat of your love. Oh, 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 for me, I know your love is always over me. Yes, Lord. Oh, 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 for me, your love is over me. I'm free to dance. Say one more time. Oh, 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 for me, I know your love is always over me.
sukacita, amin. Mari semua bertepuk tangan dengan kepala seperti ini, come on. Yes. Mari katakan dengan segenap hatimu. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besaran aja perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Serukan namanya, Yesus Tuhanku. Hey! Mari katakan dengan imanmu. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu, Yesus Tuhan, tiada terselami. Besaran aja perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada seperti kau Tuhan, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Kau betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Mari gerakkan kakimu. Hey! Mari angkat tanganmu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Yes Tuhan, kasih setiamu Tuhan kami rasakan setiap hari. Sungguh tak terbandingkan dirimu Tuhan. Tiada seperti kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Katakan sekali lagi. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku. Oh, sekali lagi. Sungguh kami bersuka cita menyala seperti Engkau Tuhan.
kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah
Jesus, I love you. Oh, Jesus, Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Kita nyanyikan sama-sama. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Yeah, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my
I love you. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami sungguh rasakan Engkau ada Tuhan. Bersama-sama dengan kami, Kau ada di dalam kami. Kau ada di samping kami. Kau ada Tuhan dalam setiap musim, dalam setiap situasi keadaan kami hari ini. Kami tahu Engkau ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Kau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu, kami bawa hidup kami, kami bawa hati kami. Kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan yang meneguhkan, menguatkan, mengingatkan kami kembali akan kasih Tuhan. Mengingatkan kami atas apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk kami semakin setia, semakin mencintai Tuhan. Sebab Engkau terlebih dahulu melakukannya untuk kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Materaikan Tuhan. Buka setiap mata hati kami, pikiran kami, telinga kami. Untuk kami boleh menangkap apa yang jadi janji Tuhan. Apa yang jadi kehendak Tuhan. Yang harus kami kerjakan. Supaya hidup kami benar-benar untuk memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Engkau mengubahkan kehidupan kami. Kami mau mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Army of God dimanapun kalian berada. Terima kasih untuk setiap tim yang melayani. Saya sangat senang sekali, excited untuk hari ini menyampaikan firman Tuhan. Karena saya percaya ini adalah kehendak Tuhan. Ini adalah firman, kata-kata Tuhan sendiri. Untuk setiap kita terus hidup berkemenangan dalam Tuhan. Amin. Siapkan Alkitab, siapkan catatan khotbah kalian. Dan saya percaya hari ini akan mengubahkan setiap pola pikir kita. Nah, hari ini bertepatan di akhir bulan November ini. Di beberapa negara di luar negeri gitu ya. Punya satu celebration yang namanya Thanksgiving Day. Ya, dan ini merupakan suatu perayaan yang menurut saya patut banget ditiru. Ya, patut banget untuk kita bisa contoh gitu ya. Di mana keluarga ya semua kita kumpul dan mengucapkan syukur dan berdoa bersama-sama. Ya, ada family gathering yang terjadi, ada fellowship yang indah dan di situ juga ada bersama-sama kita mengucapkan syukur atas apa yang Tuhan sudah perbuat. Nah, dan hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan ya bagi kita semua tentang yang namanya gratitude. Tentang bagaimana kita menjadi orang yang bersyukur. Ya, memiliki rasa syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah lakukan. Ya, dan kita percaya bahwa gratitude change everything. Dan hari ini siap-siap ya, saya percaya bahwa firman Tuhan ini akan mengubahkan banyak hal dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kita baca sama-sama dulu di firman Tuhan Mazmur 50 ayat 23. Di bagian pertama, bagian A ya dikatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang memberikan syukur kepada Tuhan, ia memuliakan nama Tuhan. Ya, di ayat yang lain dikatakan di Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada Allah dan Bapa kita. Bersyukur adalah attitude yang sangat-sangat baik. Yang perlu untuk setiap orang. Sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan. Ya, kita sudah sering dengar kata-kata bersyukur ini gitu ya. Tapi hari ini kita perlu sekali lagi diingatkan tentang esensial, tentang betapa pentingnya, ya, betapa urgentnya, betapa sangat penting, ya, untuk kita ini punya rasa syukur dalam segala keadaan. Seringkali kita berkata pada
orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kita sering berkata thank you gitu ya. Kita sering kalau kita diberikan sesuatu, kita dibantu sesuatu, ya kita sering berkata thank you gitu ya pada orang lain. Nah, ini sebenarnya kata-kata yang cukup umum dan ini juga salah satu magic words gitu ya yang sering kita dengar dan sering diajarin bahkan dari kecil ya. Dari kecil kita sering diajarin ya dari keluarga, dikatakan kalau kamu ya terima sesuatu, dikasih sesuatu sama orang lain, jangan lupa say thank you ya, jangan lupa katakan terima kasih. Ya demikian juga saya ngajarin anak saya ya hampir 2 tahun dan saya sering ngajarin gitu, kalau misal saya kasih sesuatu saya bilang say thank you gitu ya, dan dia mulai dengan bahasanya thank you gitu ya dengan bahasanya dia. Gitu ya. Tapi dari sini kita tahu bahwa namanya say thank you ya, namanya kita ini bersyukur itu dimulai dari rumah. Dan sering kita diajarin ya bahkan di sekolah gitu ya, bahkan ini menjadi suatu lifestyle kita untuk kita mengucap syukur. Nah, lebih dalam lagi rasa syukur ini kita tuh perlu latih. Karena mudah sekali kita ini bersyukur kalau keadaan kita baik-baik aja. Kalau keadaan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dan di sekitar kita itu tampak baik. Kita dapat feedback yang baik dari orang lain. Kita dapat sesuatu berkat bahkan yang berlimpah. Ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan itu kita bisa terima. Gitu ya, dan hal-hal yang baik ini membuat kita bisa say thank you sama Tuhan. Ya kita bisa bersyukur. Tapi di firman Tuhan yang dikatakan tadi di Efesus 5 ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Atas segala keadaan. Bukan hanya ketika keadaan baik yang terjadi dalam hidup kita. Dan kalau kita lihat zaman sekarang gitu lah, kita hidup di zaman yang banyak orang lebih cepat mendeteksi keburukan orang lain, lebih cepat untuk mendeteksi notice gitu ya sama hal yang kurang dari orang lain dibanding dengan kelebihannya. Bukan hanya orang lain, tapi bahkan diri kita sendiri. Ya seringkali ketika kita evaluasi setiap hari ya apa aja yang kita lakukan hari ini. Seringkali yang keluar pop up yang muncul pertama kali kita tuh langsung lihatnya hal yang buruk dulu. Bener gak? Seringkali saya kalau di pagi hari gitu ya atau di malam hari sebelum tidur. Karena saya suka merenungkan gitu ya. Saya berpikir apa ya hari ini yang sudah saya lakukan. Hal apa ya yang perlu saya ubah hari ini. Hal buruk atau hal negatif apa ya yang saya sudah lakukan hari ini yang perlu saya ubah. Tapi seringkali kita justru terakhir-terakhir gitu ya baru kita memikirkan. Oh ya hal baik apa ya yang aku lakukan hari ini. Seringkali yang pertama kali ya yang muncul itu adalah setiap negatif kita. Apa yang kita perlu ubah gitu ya, apa yang perlu kita evaluasi. Itu bukan hal yang buruk ya saudara. Ini hal yang sangat baik untuk mengevaluasi diri kita. Nah tapi kita harus menyadari bahwa kita hidup di zaman di mana banyak orang lebih mudah untuk notice dan mendeteksi sesuatu yang buruk daripada sesuatu yang baik. Untuk itulah kita kalau mau bersyukur dalam segala keadaan, kita perlu latih setiap hari. Kita perlu untuk mempraktekannya setiap hari. Nah, kalau kita belajar sama-sama dari teladannya Tuhan Yesus di Markus 6 ayat 37 sampai 44 yaitu diceritakan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang ya. Di situ diceritakan bahwa di situ ada pada mereka banyak orang 5.000 orang ini tapi makanan itu enggak ada dan mereka tuh kondisi lagi lapar. Ya lagi lapar dan di situ hanya ada 5 roti dan 2 ikan ya. Saudara tahu ceritanya 5 roti dan 2 ikan ini akhirnya Tuhan berdoa mengucap syukur mengambil 5 roti dan 2 ikan ini ya setelah mengucap syukur sama Tuhan. Lalu Yesus memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu dari murid-muridnya memberikan kepada semua orang yang ada di situ yaitu 5.000 orang.
Dan kalau kita lihat 5 roti dan 2 ikan dibandingkan dengan 5.000 orang, itu sedikit atau banyak? Sedikit sekali. Ya itu kalau dibandingkan dengan 5.000 itu sangat-sangat kecil. Bahkan 5 roti 2 ikan mungkin, tapi kalau cowok-cowok gitu ya makan tuh mungkin 1 orang juga habis. Ya itu sangat kecil. Nah tapi dari sini kita belajar sesuatu bahwa kita kalau mau mengucap syukur, ya tidak harus dengan sesuatu yang besar. Mujizat yang besar dulu gitu ya terjadi dalam hidup kita. Kita dapat rumah baru atau kita dapat uang yang banyak sekali gitu ya, baru kita bisa say thank you sama Tuhan, kita mengucap syukur. Tapi di sini Tuhan ajarkan kita untuk dalam hal kecil pun, ya sekecil 5 roti dan 2 ikat dibanding 5.000 ini, ya kita bisa mengucap syukur. Dan kita lihat the power of mengucap syukur ini ya benar-benar luar biasa ketika roti dan ikan ini dipecah-pecahkan, dibagikan ke murid-murid dan murid-murid membagikannya kepada 5.000 orang ini, dan boom, terjadilah mujizat pelipat gandaan. Terjadi mujizat yang luar biasa dimulai dari hal yang kecil. Sama-sama katakan kecil. Hal yang kecil apa sih yang terjadi dalam hidup kita? Coba kita renungkan deh hari ini. Kita bangun pagi, hal kecil apa yang kita bisa syukuri? Ya, yang pertama, kita bisa buka mata, punya nafas. Itu kita bisa mengucap syukur sama Tuhan. Hal kecil apa? Hal kecil yang kedua adalah kalian masih bisa ketemu dengan keluarga di rumah. Atau hal lainnya yang banyak hal kecil yang kalau kita list gitu ya satu persatu mungkin itu banyak sekali. Dan itu mulai dari situ kita bisa mengucap syukur. Dan kepada siapa kita harus bersyukur? Pastinya yang pertama adalah pada Tuhan. Hidup kita ini adalah pemberian dari Tuhan, betul? Ya, kita ada semua itu karena pemberian Tuhan. Hidup kita adalah pemberian Tuhan. Tapi bagaimana kita hidup? Apa yang kita lakukan selama kita hidup? Ini adalah pemberian kita kepada Tuhan. Saya ulangi, hidup kita adalah pemberian dari Tuhan. Tapi apa yang kita lakukan selama kita hidup, jadikan ini sebagai pemberian, gift, hadiah kepada Tuhan. Untuk itu perlu sekali untuk kita bisa menjaga hidup kita. Nah pertanyaannya, kenapa sih aku harus mengucap syukur? Ya kan Tuhan itu baik, Tuhan itu memberikan nyawanya, dia sudah melakukan banyak hal dalam hidup kita. Karena memang Yesus mengasihi kita. Jadi tanpa kita say thank you sama Tuhan pun Tuhan akan tetap lakukan kok. Nah ini yang kita mau sama-sama belajar, kenapa sih kita ini jangan sedikit-sedikit ngeluh, jangan sedikit-sedikit komplain. Tapi Tuhan ajarkan untuk kita terus mengucap syukur dalam segala hal. Yang pertama, alasan yang pertama, kenapa kita harus bersyukur sama Tuhan? Yang pertama, karena siapa Tuhan itu? Karena siapa Dia? Karena siapa Tuhan? Mazmur 107 ayat 8a dikatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Di Mazmur banyak kalau kita baca, banyak puji-pujian kepada Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan itu besar. Kita bersyukur karena Dia ini Allah yang kudus. Kita bersyukur karena Dia Allah yang murah hati. Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang memberikan segala-galanya. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Alasan yang pertama ini kita perlu tahu, menyadari betul bahwa Tuhan itu besar dan tidak ada yang seperti Dia. Tidak ada manusia yang bisa mencintai kita sebegitu rupa seperti Tuhan mengasihi mencintai kita. Tidak ada yang sebaik apa yang Tuhan sudah berikan sehingga Dia memberikan nyawanya untuk kita. Apapun bahkan yang kita lakukan, dalam keadaan kita tidak setia pun,
Dia Allah yang tetap setia. Karena itulah kita harus mengucap syukur sama Tuhan dalam segala keadaan. Lalu gimana caranya? Bagaimana kita say thank you sama Tuhan atas kebesarannya? Adalah dengan menyanyikan, dengan memuji. Kita bisa belajar dari Mazmur, ya. Di Mazmur banyak sekali puji-pujian yang kita bisa katakan, yang bisa kita puji Tuhan dengan setiap mazmur demi mazmur yang ada. Bernyanyi bagi Tuhan dari hati kita yang paling dalam. Ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita bersama-sama tadi kita memuji dan menyembah Tuhan, itulah saat yang tepat untuk kita ini bisa dengan segenap hati. So, setiap kali kita ibadah, pastikan kita mengikutinya dari awal sampai akhir. Pastikan kita ikut memuji menyembah Tuhan. Dan memuji dan menyembah Tuhan di sini bukan hanya ketika ibadah, tapi setiap saat kita bisa memuji Tuhan, setiap hari. Jangan sedih buat teman-teman yang merasa kayak aduh suaraku ini nafas aja fales gitu ya. Ada yang pernah berkata mungkin seperti itu kepada Anda, dan Anda sudah mulai merasa udahlah aku udah gak usah nyanyi-nyanyi lagi ya. Tahukah saudara bahwa nyanyian yang dari hati itu lebih indah daripada penyanyi-penyanyi yang suaranya merdu. Nyanyian yang lahir dari hati, puji-pujian yang lahir dari hati karena mengasihi Tuhan, karena mengerti kebesaran Tuhan, itu lebih Tuhan sukai. So gak ada alasan untuk kita tidak memuji Tuhan, amin. Ya, dan bagaimana cara kita say thank you pada Tuhan? Adalah dengan kita mengucap syukur dalam doa. Dengan kita say thank you dalam doa-doa kita. Dan doa di sini bukan hanya ketika ibadah, tapi setiap saat ketika kita bangun tidur, ketika kita mau tidur, ketika kita dalam perjalanan, ketika kita apapun yang kita lakukan, kita bisa berkomunikasi sama Tuhan. Tapi memang memang betul doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan, kita bisa lakukan di mana saja. Bukan berarti terus kita meninggalkan jam-jam saat teduh kita khusus sama Tuhan ya. Tetap miliki waktu-waktu jam doa khusus ya, di mana kita benar-benar memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kita menyediakan waktu untuk Tuhan. Ya, dengan cara begitulah ya kita bisa say thank you sama Tuhan. Amin. Karena kebesarannya. Alasan yang kedua kenapa kita harus mengucap syukur adalah karena apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Ya, bedanya terus apa dengan yang pertama? Ya. Bedanya dengan alasan yang pertama karena siapa Tuhan? Kalau bisa saya simpulkan seperti ini ya. We praise God for who He is. And we thank God for what He's done. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan karena siapa Dia. Dan kita bisa mengucap syukur, mengucapkan terima kasih pada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah lakukan. Di Kolose, kita baca sama-sama Kolose 2 ayat yang ke-13. Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib. Wow, tahu gak sih keselamatan yang kita terima itu gratis loh. Tapi harga yang harus dibayar oleh Tuhan sangat mahal. Keselamatan yang kita terima hari ini itu gratis. Tapi harga yang harus dibayar itu adalah dengan nyawanya. So kalau dalam hidup kita merasa kayak segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tuh gak ada yang baik. Ingatlah hal ini. Ingatlah poin ini.
Ingatlah apa yang Tuhan sudah lakukan untukmu. Keselamatan yang Tuhan berikan dengan mengorbankan anaknya yang tunggal. Keselamatan yang Tuhan berikan itu gratis. Karena itulah kita harus mengucap syukur sama Tuhan. Hutang-hutang kita itu dihapuskan sama Tuhan. Bayangkan harusnya kita harus bayar itu di neraka. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kita boleh hidup. Kita boleh jadi orang yang berkemenangan, diangkat jadi anak oleh Tuhan. Kita bukan lagi hamba dosa. Kalau Anda hari ini mengalami masa yang sangat sulit, ingatlah hal ini. Tetaplah mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan setiap bulan juga kita mengadakan yang namanya perjamuan kudus. Ya, kita sebulan sekali kita sama-sama memperingati. Sama-sama menjadi reminder buat kita semua untuk mengingat kasih Tuhan. Jadi itu bukan hanya sekedar rutinitas belaka. Perjamuan kudus, oh biar ada acara di gereja, oh biar itu sebagai liturgi atau sebagai suatu yang ritual gitu ya. Rutinitas yang kita lakukan, tapi bukan hanya sekedar itu saudara. Tapi ini adalah simbol bahwa kita oleh karena darahnya kita diselamatkan. Mengingat kasih Tuhan, ini dilakukan untuk mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan dan kita boleh mengucap syukur sama Tuhan. Lukas 22 ayat 19 dikatakan, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, ini Yesus katakan bahwa lakukanlah ini supaya kita ingat sama Tuhan, ingat semua apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita menunjukkan rasa syukur kita atas apa yang Tuhan sudah lakukan? Yang pertama adalah ceritakanlah kabar baik ini, ceritakanlah kepada banyak orang. Yesaya 12 ayat 4 dikatakan, pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Dikatakan bahwa beritahukanlah perbuatannya. Cara kita mengucap syukur sama Tuhan adalah dengan kita menceritakan tentang kabar baik. Share the good news. Kita bisa ceritakan tentang apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita kepada teman-teman kita, kepada followers Instagrammu, atau kepada siapapun yang Anda kenal bahkan tidak kenal. Ceritakanlah ini sebagai ucapan syukur kita pada Tuhan. Dan yang kedua adalah memberikan persembahan kepada Tuhan. Ini sebagai rasa syukur kita. Ulangan 16 ayat 10 dikatakan, kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ini sebagai rasa korban, ini sebagai syukur kita, sebagai korban ucapan syukur kita di hadapan Tuhan dengan kita memberikan persembahan, kita memberikan offering, kita memberikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Jadi kalau Anda tidak diberkati Tuhan, Anda tidak harus memberi. Di sini dikatakan bahwa berikan persembahan sukarela sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan padamu. Kalau Tuhan memberikan berkat kepadamu sedikit, berilah sedikit. Kalau Tuhan memberikan padamu berkat yang banyak, berilah banyak. Kalau Tuhan tidak memberkati Anda sedikit pun, berarti Anda tidak usah memberikan persembahan kepada Tuhan. Ini sebagai rasa syukur kita. Sama seperti ketika saya ngomong sama suami saya, I love you, Ko. Sama seperti kita ucapkan I love you kepada orang yang kita sayangi. Tapi ketika kita say I love you, tapi kita nggak memberikan apa-apa. Kita tidak memberikan waktu kita tidak memberikan perhatian kita tidak memberikan sesuatu pada dia. Berarti sebenarnya kita tidak benar-benar mengasihi dia.
Kamu bisa memberi tanpa mengasihi Tuhan. Tapi kamu tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Kamu bisa memberi tanpa mengasihi Tuhan, tapi kamu tidak bisa mengasihi Tuhan tanpa memberi kepada Tuhan. Jadi bagaimana kita mengucap syukur adalah ceritakan tentang kebaikan Tuhan dan memberikan persembahan. Alasan yang ketiga. Alasan ketiga kenapa kita harus mengucap syukur. Yaitu karena apa yang Tuhan sudah lakukan. Kita bersyukur karena apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Kalau hari ini kamu merasa kamu belum diberkati, kalau hari ini kamu merasa doamu belum dijawab sama Tuhan, hari ini kamu berdoa minta pasangan hidup, ya minta berkat-berkat jasmani, ya dan hari ini kamu melihat Tuhan belum memberkati aku, kok aku justru semakin terpuruk, keluargaku semakin terpuruk. Tahukah saudara bahwa Tuhan itu belum selesai memberkatimu. As long as kita masih hidup, selama kita hari ini masih bernafas, berarti Tuhan belum selesai dalam hidupmu, dalam dunia ini. Tuhan belum selesai memberkatimu. Ada banyak janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Apa yang Tuhan sudah lakukan. Oh ya sorry, tadi saya bilang yang kedua apa yang sudah dia lakukan. Yang ketiga adalah apa yang Tuhan sudah janjikan. Apa yang Tuhan sudah janjikan. Banyak janji Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu adalah janji Tuhan. Banyak ayat firman Tuhan. Ya, kalau Anda baca, semua isinya ini adalah janji Tuhan. Semua isinya adalah setiap segala sesuatu yang membangun hidup kita. Untuk kita semakin mengasihi Tuhan dan semakin mengasihi sesama. Janji Tuhan apa? Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Bukan rancangan kecelakaan. Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Tuhan selalu menemani. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Itu adalah janji Tuhan. Kenapa kita mengucap syukur pada Tuhan? Yang ketiga adalah karena apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita. Janji-janjinya itu ya dan amin. Yang percaya katakan amin. Janji Tuhan itu selalu tepat waktu. Dan waktu kita dan waktu Tuhan itu berbeda. Seringkali kita berpikir aku harusnya tuh terima janjinya tuh sekarang, hari ini. Tapi kok aku belum lihat apa-apa. Itu waktumu bukan waktunya Tuhan. Bagaimana kita say thank you sama Tuhan atas janji Tuhan. Yang pertama adalah layanilah Tuhan. Dengan melayani Tuhan, dengan kemampuan yang Tuhan sudah berikan pada kita, talent yang kita punya, bakat yang kita punya, kita bisa persembahkan kembali kepada Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Anda yang sudah melayani di departemen-departemen yang ada, praise and worship, ya multimedia, ya ini sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Pendoa, ya Espro, FLC, sosial media, dan banyak pelayanan lainnya. Ini sebagai rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Sebagai persembahan kita di hadapan Tuhan. Layanilah Tuhan. Berbuahlah di situ dan persembahkanlah untuk Tuhan. Ingat, hidup adalah pemberian Tuhan. Tapi apa yang kita lakukan selama kita hidup, ini sebagai pemberian kita kepada Tuhan. So, bakat dan semua yang kemampuan yang Tuhan berikan, persembahkanlah itu untuk Tuhan. Anda bisa di sosial media, Anda bisa video editing, Anda bisa dance, Anda bisa bernyanyi, bermain musik, ya Anda suka atau bisa juga untuk fotografi, multimedia dan banyak pelayanan lainnya yang sesuai dengan talent kalian gitu ya. Berikanlah itu kepada Tuhan. Anda bisa melayani Tuhan di gereja. Anda bisa melayani Tuhan di Connect Group. Anda bisa ngomong sama pemimpin Anda, CGL, Coach, TL. Ya Anda bisa ngomong apa yang bisa aku bantu. Apa yang bisa aku lakukan.
Aku lakukan ini bukan untuk manusia. Bukan hanya untuk sekedar buat gereja. Tapi aku lakukan ini buat Tuhan. Sebagai rasa syukurku sama Tuhan. Karena apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidupku. Yang kedua adalah dengan hidup setiap hari sebagai hadiah terima kasih kita pada Tuhan. Ya, bagaimana cara kita say thank you adalah dengan hiduplah setiap hari dengan benar. Hiduplah setiap hari untuk memuliakan nama Tuhan. Hiduplah setiap hari dengan memberikan hadiah terima kasih kepada Tuhan. Namanya hadiah itu pasti sesuatu yang baik. Ya, teman yang baik akan memberikan hadiah yang baik. Gak mungkin dikasih racun gitu ya, dikasih minuman, hadiah ini minuman buat kamu. Ya, tapi dikasih isinya racun. Ya, kalau kita benar-benar memberi dengan hati kita, ya memberikan hadiah itu pasti segala sesuatu yang terbaik bahkan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita kadang punya masa-masa dalam hidup kita. Ya, ada masa kita lagi senang, ya, ada masa dalam hidup kita ini lagi down, ada masa dalam hidup kita mengalami krisis. Kita mengalami hal yang tidak baik. Tapi Tuhan berkata mengucap syukurlah. Say thank you sama Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih. Walaupun aku harus mengalami hal yang tidak sesuai dengan ekspektasiku. Tapi aku tetap mengucap syukur karena Tuhan itu baik. Aku tetap mengucap syukur karena aku percaya sama janji Tuhan. Tuhan akan pulihkan keluargaku. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Bahkan pasangan hidup yang terbaik Tuhan akan berikan. Aku percaya walaupun sebelumnya aku dihianati oleh pacar, oleh sahabat. Tapi aku percaya sama janji Tuhan bahwa Tuhan akan mempertemukan dengan orang yang tepat. Ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Bahkan ketika kita ini kayak gak punya alasan gitu ya. Kita kayak gak punya alasan untuk mengucap syukur karena Anda merasa bahwa tidak ada hal yang baik yang terjadi dalam hidupmu. Semua hal kok kayaknya buruk. Semua hal tuh kok seolah-olah kok sial. Ya, tapi aku mengucap syukur karena Tuhan. Karena apa? Karena siapa Tuhan itu. Karena apa yang Tuhan sudah lakukan. Dan ketiga karena apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidupku. Pakailah 3 alasan ini. Saya percaya bahwa hidup kita akan berbeda. Cara kita berpikir, perspektif kita dalam memandang masalah itu akan jauh berbeda. Ketika kita menggunakan 3 alasan ini untuk kita mengucap syukur pada Tuhan. Amin. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dikatakan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya berarti sangat-sangat bersyukur. Melimpah itu berarti sangat-sangat bersyukur. Tapi dibilang begini, di awalnya hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Berarti semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita berakar di dalam Tuhan, semakin hidup kita dibangun di dalam Tuhan, kita akan semakin mudah untuk mengucap syukur. Ketika Anda jauh dari Tuhan, Anda akan semakin sulit untuk mengucap syukur. So intimacy with God itu sangat penting dalam hidup kita. Karena itu akan mempengaruhi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Dan ketika hal yang menyakitkan terjadi. Ketika hal yang tidak sesuai ekspektasi kita terjadi. Bahkan ketika kita disakiti. Ada rasa sakit yang begitu membuatmu tidak bisa berbuat apa-apa dan sulit untuk say thank you sama Tuhan. Pernah gak sih? Hampir semua orang pernah mengalami yang namanya rasa sakit, pain. Tapi tahukah saudara, pain can be your greatest teacher if you allow them to work on you. Rasa sakit, rasa yang menyakitkan, itu bisa menjadi guru terbaik. Itu bisa menjadi
dosen terbaik kalau kita mengizinkan rasa sakit ini bekerja sama dengan kita. Bukan hal yang mudah, saya tahu, saya pun pernah mengalaminya, hampir semua kita pernah mengalaminya. Rasa sakit siapa sih yang mau? Rasa ditolak sama orang yang kita suka, siapa sih yang suka? Siapa sih yang mau? Rasa sakit ini bisa jadi sesuatu yang sangat menyakitkan dan sangat tidak diinginkan semua orang. Tapi ketika kita mengizinkan rasa sakit ini bekerja sama dengan hati kita, dengan hidup kita, saya percaya itu akan jadi guru terbaik. One day ketika kita menengok ke belakang dan kita lihat rasa sakit yang dulu kita pernah rasakan dan membentuk kita untuk bisa menjadi diri Tirsa yang sekarang, diri Anda yang sekarang, kita bisa say thank you sama pain yang pernah kita alami. Guru, dosen yang pernah ada dalam masa lalu kita bisa say thank you. Karena itu yang membentuk kita bisa menjadi pribadi yang kuat hari ini. Kita bisa menjadi pribadi yang strong, kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh bisa menghadapi setiap masalah yang ada dalam kehidupan kita. Tentu saja oleh bantuan dari Roh Kudus. Sama seperti ketika kita di sekolah ya, atau di kampus, ya kita punya dosen yang susah gitu ya, dapat nilai yang A karena buat dia adalah A itu adalah angka sempurna, A itu untuk Tuhan, ya B itu baru untuk manusia. Jadi paling tinggi itu hanya maksimal B. Saya kenal gitu ya, saya punya dosen yang punya prinsip seperti itu. Jadi mau sepinter apapun Anda di kelas ya, itu B itu sudah paling the best gitu ya, karena A itu seperti angka sempurna gitu ya, hanya untuk Tuhan, dan B itu untuk manusia gitu ya. Mungkin kalian punya dosen yang kayaknya mempersulit skripsi, mempersulit untuk Anda bisa lulus, dan membuat kalian justru makin pahit dengan orang itu. Tapi tahukah saudara, ketika Anda melihat flashback ke belakang dan mulai melihat bahwa ternyata apa yang dia lakukan itu ternyata demi kebaikan kita. Dia mendorong-dorong kita untuk ayo, makanya kamu harus belajar lebih lagi, makanya kamu harus begini dan begitu. Mungkin kita punya leader dalam penggembalaan yang sering mendorong, sering push kita untuk ayo lebih melayani Tuhan, ayo lebih begini dan begitu, ayo. Seperti kayak kita ini dipaksa untuk terus langsung stop. Ayo kamu kalau mau bertobat hari ini, lepas rokokmu sekarang, kamu harus lepas pornografimu sekarang dan lain sebagainya. Dan hampir tiap hari seolah-olah seperti dimarahin. Ya, lebih galak daripada nenek kita, ya lebih galak dari orang tua kita, si leader ini. Dan kita mulai merasa apa sih ngatur-ngatur hidup gue. Tapi ketika Anda melihat diri Anda sekarang dan menengok ke belakang dan melihat setiap apa yang dia sudah lakukan dalam hidup kalian. Dan kalian justru ketika kalian ada hari ini dan terbentuk seperti sekarang ini, Anda bisa melayani Tuhan dengan segenap hati. Karena ada orang yang dulunya ngomelin Anda setiap hari. Ngomelin Anda, di teror tiap hari, seolah-olah tanda kutip ya, di teror tiap hari gitu ya, untuk jangan lakukan ini dan itu, seolah-olah mengatur hidupmu. Tapi Anda bisa say thank you hari ini, kalian melihat bahwa hari ini kita bisa hidup benar. Hari ini kita bisa melayani Tuhan, tetap ada dalam panggilan Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan dan karena ada orang yang dulu pernah ngomel-ngomelin, pernah mendorong, ya, pernah bahkan mungkin ya dijebak gitu ya, ayo pelayanan aja gitu ya. Didorong-dorong, sama saya juga dulu begitu. Saya dalam satu komunitas Komsel dulu, masih namanya Pemasa di Salatiga gitu ya, ada beberapa orang yang mendukung saya dalam pelayanan praise and worship waktu itu. Ya saya ini didorong-dorong, udah kamu bisa kok nyanyi gitu ya. Kamu bisa nyanyi, ayo kamu ikut audisi aja gitu ya. Lalu mulai diarahkan dan sampai satu titik juga dipercaya jadi worship leader. Dan bahkan sampai sekarang melayani Tuhan juga. Ya di praise and worship sebagai worship leader, dan semua tuh saya rasa kayak aduh untung ada 2 orang dulu ya. Ada 2 orang dulu yang mendorong saya begitu rupa.
ya, yang seolah-olah apa ya, kayak nendang gitu ya. Ayo kamu kayak dicemplungin gitu ya, secara paksa. Yang tadinya saya enggak aku bukan, no gitu ya. Atau belum waktunya gitu ya waktu itu. Tapi karena ada 2 orang waktu itu yang mendorong saya dan akhirnya saya bisa ada sampai sekarang. Semua karena kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan memakai 2 orang ini dulu ya, yang membuat saya bisa ada sampai sekarang dan saya bisa say thank you sama mereka. Apa yang jadi painmu di masa lalu atau bahkan hari ini? Sabarlah, jalanilah setiap proses yang ada. Nanti one day Anda akan melihat bahwa apa yang terjadi dalam hidupmu sekarang ini, ternyata Tuhan mengerjakan segala sesuatunya itu untuk mendatangkan kebaikan untuk hidupmu. Anda tahu ceritanya Ayub ya. Ayub adalah orang yang taat, saleh, sangat cinta sama Tuhan. Tapi di situ dia diuji imannya, dia kehilangan banyak hal, dia kehilangan anaknya, dia kehilangan harta bendanya, dia kehilangan posisinya, ya istrinya meninggalkannya, sahabatnya meninggalkannya, banyak hal dalam hidupnya. Tapi ketika dia menjalani proses demi proses yang ada, pada akhirnya dia tetap setia kepada Tuhan, dia tidak meninggalkan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memberikan bahkan lebih lagi. Setiap kepercayaan, berkat dan segala sesuatu yang terbaik, perkenanan Tuhan. Ya, kemuliaan Tuhan yang Tuhan berikan atas hidupnya. Untuk itu hari ini kalau Anda merasa bahwa tidak ada hal yang baik untuk Anda syukuri hari ini, saya mau kasih tahu bahwa Tuhan belum selesai dalam hidupmu. Saya berkata bahwa Tuhan belum selesai memberkati hidupmu. Tuhan belum selesai, sabar, tunggu dulu. Ya, tunggu sampai waktu yang tepat Tuhan akan memberikan janjinya dalam hidupmu. Dan Tuhan sudah melakukannya terlebih dahulu. Tuhan itu adalah teladan bagi kita semua. Dia bukan hanya pribadi yang hanya ngomong aja kamu gak boleh begini dan begitu. Tapi dia mengalaminya. Yesus, dia sudah mati di kayu salib, disiksa, dihianati. Banyak hal, banyak rasa sakit yang dia alami. Karena dia adalah 100% manusia, 100% Allah. Dia mengalami semuanya. Tapi dia mengajari kita untuk mengucap syukur dalam rasa sakit yang Anda alami. Karena rasa sakit yang Anda alami tidak sebanding dengan kemuliaan, dengan keindahan, dengan berkat yang Tuhan sudah siapkan atas hidup kita semua. Amin. Di Matius 28 ayat 20 ya dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita ada di akhir zaman. Kita ada di masa yang semakin sulit. Tapi Tuhan berjanji bahwa Dia menyertai kita. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia menyertaimu sampai kesudahannya tiba. Ini yang jadi janji Tuhan. Kau yang lemah hari ini, ingatlah janji Tuhan ini. Dia menyertaimu, Dia Allah Immanuel. So kita harus bersyukur sama Tuhan, kita harus say thank you sama Tuhan. Dan pastinya bukan hanya kepada Tuhan. Yang kedua adalah kita juga mau mengucap syukur pada orang-orang di sekitar kita. Keluarga Anda, teman-teman Anda, rekan kerja Anda, teman-teman kampus, sekolah. Dan kita mau semakin mengekspresikan ya. Kita say thank you ya atas apa yang orang-orang sekitar kita sudah perbuat. Dan saya percaya bahwa relationship kita akan semakin indah. Relationships grow stronger when you express gratitude. Saya percaya bahwa hubungan kita akan semakin indah, semakin manis. Ketika kita semakin mengekspresikan, semakin mempraktekkan rasa syukur, rasa thank you kita kepada mereka. Ya, kita bisa say thank you, kita bisa say I love you, ya I love you tapi kepada orang yang tepat ya. Bukan teman sebangku kalian, I love you gitu ya, yang kita suka, yang kita naksir gitu ya. Nah itu semua ada waktunya ya. Nah kita mau selalu belajar
Untuk say thank you pada orang yang memberikan sesuatu kepada Anda, melakukan sesuatu pada Anda. Ya, dan bukan hanya kepada teman, bukan hanya kepada keluarga, tapi juga kepada guru, leader. Say thank you sama mereka. Ya, siapapun yang membimbingmu, memuridkanmu, mengajarimu, ya. Dan jangan pandang enteng loh. Kadang kita berpikir kayak guru, dosen, mereka bukan orang yang terlalu berdampak lah dalam hidup Anda. Tahukah saudara bahwa Anda bisa lulus hari ini, lulus SMA, lulus SMP, lulus kuliah, itu karena ada orang yang memberimu nilai yang baik. Jadi hargai mereka, say thank you sama mereka. Ya, seburuk apapun mereka, ya, dalam kondisi apapun mereka, say thank you. Ini jadi kebiasaan yang sangat-sangat mulia, sangat-sangat baik. Dan ada beberapa prinsip dengan cepat yang kita harus mengerti tentang bersyukur. Ya, rasa syukur kita akan bertumbuh ketika keintiman kita dengan Tuhan juga bertumbuh. Seperti yang tadi saya bilang, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin mudah untuk kita bersyukur sama Tuhan dan berterima kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, dan rasa bersyukur ini kita perlu jaga, perlu maintain, perlu dipelihara setiap hari. So, kita perlu praktekkan setiap hari. Dan yang ketiga, rasa syukur membuat kita fokus melihat ke depan dan bukan melihat ke belakang. Kita perlu untuk belajar dari masa lalu, yes, tapi bukan berarti Anda harus membalik badan dan terus berjalan ke belakang. Tapi rasa syukur akan membuat kita punya rasa cukup, punya rasa aman di dalam Tuhan. Dan masa depan kita ada di tangan Tuhan. Dan yang keempat adalah prinsip dari bersyukur adalah rasa syukur. Rasa bersyukur ini akan membuat kita jadi lebih murah hati, lebih suka memberi, lebih suka give something buat orang lain, apalagi buat Tuhan. Ya, dan secara biologis ya, sebenarnya rasa bersyukur ini orang yang punya sifat bersyukur secara jasmani, ya ada penelitiannya dari Dr. Caroline Leaf. Dia berkata bahwa rasa syukur itu membuka pintu untuk memiliki lebih banyak relationship. Terus dia bilang juga bahwa rasa syukur ini meningkatkan kesehatan fisik. Orang yang bersyukur akan punya pengalaman yang sakit yang lebih sedikit daripada orang yang mengeluh. Ya, karena orang yang mengeluh akan lebih sering sakit kepala, betul? Ya, dan rasa syukur ini meningkatkan kesehatan secara psikologis. Orang yang bersyukur itu lebih meningkatkan rasa happiness, ya bukan depresi, akan mengurangi rasa depresi. Ya, dibilang juga bahwa rasa syukur mengurangi social comparisons. Jadi orang yang bersyukur akan merasa cukup dan tidak membandingkan diri dengan orang lain. Ya, intinya dari penelitian ini dia berkata bahwa orang yang bersyukur tuh bisa umur panjang. Ya, dia bisa meningkatkan kemampuan dalam berimajinasi serta mampu menyelesaikan setiap permasalahan. Jadi lebih banyak keuntungannya deh daripada kita terus mengeluh. Ya, terus kita tidak mengucap syukur dan berbangga dengan diri sendiri. Ya, tanpa kita rasa syukur sama Tuhan. 5 roti dan 2 ikan, ini yang jadi kekuatan kita. Kita tidak perlu lihat orang lain, ya kita mau ucapkan syukur sama Tuhan dan semua orang bisa melakukannya. Ya, kita punya kemampuan, kita punya kesempatan untuk mengucap syukur. Karena setiap orang punya 5 roti dan 2 ikannya masing-masing. Hal yang bukan spektakuler, ya bukan harus punya skill yang luar biasa gitu ya, suaranya yang merdu sekali. Tidak, saudara, setiap orang punya bagiannya masing-masing. Untuk itu kita mau ubah habit kita, ya kita mau ubah kebiasaan kita untuk lebih banyak mengucap syukur, ya berterima kasih kepada Tuhan dan kepada orang lain di sekitar kita. Amin. Ya, kita bisa praktekkan ini setiap hari dalam kehidupan kita. Ya, beberapa hal yang kita bisa lakukan seperti ketika kita buka mata, kita ucap syukur sama Tuhan, kita say thank you sama Tuhan. Ya, ketika kita ketemu dengan orang lain yang melakukan sesuatu kepada kita, kita bisa ucapkan terima kasih. Ya, kita bisa bicarakan hal-hal yang kita syukuri kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, kita bisa juga menghentikan kebiasaan mengeluh kita dan kita gantikan dengan ucapan syukur. Dan banyak hal lainnya yang kita bisa lakukan setiap hari. Dan berhentilah untuk komplain, berhentilah untuk mengeluh. Tapi gantilah itu semua dengan ucapan syukur. Amin.
Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Thank you Jesus. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Hari ini kami datang padamu ya Tuhan. Kami ucapkan syukur kami di hadapan-Mu. Tidak ada alasan untuk kami tidak mengucap syukur. Hari ini, Army of God, orang-orang muda, siapapun Anda yang mendengarkan tayangan ini, apapun yang Anda alami hari ini, hari-hari ini, kondisi seburuk apapun yang Anda alami hari ini, apapun yang terjadi, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Walaupun sepertinya tidak ada alasan untuk mengucap syukur, walaupun tidak ada hal yang baik yang terjadi dalam hidupmu dan sekitarmu, ingatlah 3 hal ini. Mengapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Yaitu karena siapa Tuhan kita? Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang besar, Dia Allah yang mulia, Dia Allah yang kasih setianya tidak pernah habis dalam hidup kita. Itu yang membuat kita bersyukur sama Tuhan. Dan yang kedua, alasan kita mengucap syukur kepada Tuhan karena apa yang Tuhan sudah berikan atas hidup kita. Banyak hal yang Tuhan sudah berikan, berkat-berkat yang sudah tidak terhitung lagi. Saking banyaknya berkat Tuhan yang Tuhan berikan, kesehatan yang Tuhan beri, pencukupan, pemenuhan, pemeliharaan Tuhan yang Tuhan beri, kita ada sampai hari ini. Ini alasan untuk kita mengucap syukur. Dan yang ketiga, kita bersyukur atas apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita. Masa depan yang penuh dengan harapan. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi satu hal yang kita tahu, bahwa kita punya Allah yang tepat janji. Kita punya Allah yang tidak pernah ingkar janji. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mendekatlah kepada Tuhan, maka Ia akan mendekat kepadamu. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Itu yang membuat kita bersyukur sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini pilihlah untuk mengucap syukur. Pilihlah untuk say thank you sama Tuhan.
pilihlah untuk mengucapkan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami datang, mari kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus, 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 thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Sekali lagi nyanyikan dengan segenap hati. Mari angkat tanganmu. Jesus, Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Hidup kami adalah pemberian Tuhan. Dan biarlah hidup yang kami jalani ini, kami mau menjadikan ini sebagai hadiah buat Tuhan. Pemberian kepada Tuhan. Kami mau hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang Kau sudah lakukan dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap janji-janji Tuhan. Karena itulah kami terus mau mengucap syukur. Kami pegang janji-Mu. Kami percaya bahwa Engkau memegang tangan kami. Kami percaya Tuhan, aku berdoa hari ini untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Pegang tangan mereka ya Tuhan. Mari angkat tanganmu dimanapun kau berada. Hari ini tangan Tuhan sedang memegang satu persatu tanganmu. Tuhan sedang memegang satu persatu tanganmu. Dia tidak pernah membiarkan kau sendiri. Terima kasih Tuhan. Kau pegang tangan kami, tangan yang berkuasa, tangan yang sanggup untuk memulihkan segala sesuatu, tangan yang sanggup untuk mengubahkan keadaan, tangan yang sanggup untuk melakukan mukjizat. 5 roti 2 ikan yang kami punya, kami persembahkan untuk Engkau. Apa yang Kau sudah berikan buat kami mau persembahkan sebagai hadiah yang manis karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, bersyukur. Tuhan, Kau meteraikan setiap firman-Mu. Kami mau menjadi orang yang berbeda. Kami mau Tuhan memiliki perspektif yang berbeda. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami boleh melihatnya dengan cara Allah memandang. Bagaimana Tuhan melihat hidup kami. Terima kasih Tuhan, bersyukur. Tuhan buat hari ini ajar kami, tuntun kami lebih lagi Tuhan. Untuk terus hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu Army of God dan terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Yang selalu menyertaimu hari ini. Bahkan sampai Maranatha. Bahkan sampai Dia menjemput setiap kita. Bahkan sampai ketika kita kembali ke rumah Bapa. Dia dapati kita tetap setia. Tetap mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jesus loves you. Jangan lewatkan Eagle Kids Christmas Celebration dengan tema kisah Kota Kusam pada hari Sabtu 5 Desember 2020 pukul 13 waktu Indonesia Barat.
Acara ini khusus bagi anak-anak dan akan diadakan secara online dan premier pada link gms.church/streaming atau youtube.com/gmschurch. Mari ajak adik, keponakan atau kerabat Anda untuk mengikuti acara ini. Bagi kalian jemaat Army of God, jangan lewatkan Army of God online service yang diadakan setiap minggunya khusus bagi kalian AOG Teen dan Youth Gereja Moar Sharon Jabodetabek. Kalian juga bisa mengajak keluarga kalian untuk beribadah bersama dalam ibadah umum untuk family dan profesional muda. Dan tidak lupa juga ibadah Eagle Kids untuk kalian yang memiliki adik, keponakan atau kerabat berusia 2 hingga 12 tahun. Kami mendorong kalian semua untuk mengajak mereka terhubung dalam ibadah online Eagle Kids sesuai dengan level usia mereka, yaitu All Star untuk anak berusia 2 hingga 5 tahun, Super Trooper untuk anak dari grade 1 hingga grade 3, dan Voltage untuk anak dari grade 4 hingga grade 7. Ibadah Army of God, ibadah umum, dan ibadah Eagle Kids dapat diakses pada link berikut. Minggu depan adalah minggu perpuluhan. Mari persiapkan diri Anda. Making disciples, transforming lives.